Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Slavina Jalil Dinore dengan NPM 022724112227. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ekonomi syariah yang diberikan oleh Bapak Dr. Sumito SEM SIAK. Saya akan melanjutkan materi yang kemarin, dan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Sebelum masuk ke materi penjelasannya, teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Enjoy for watching. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 2 dekade terakhir, dimulai dari bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia, berdiri pada tahun 1992. Kini, industri syariah telah berkembang ke berbagai sektor, seperti Bank Umum Syariah, unit usaha syariah, dan juga BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan juga asuransi syariah, pegadaian syariah, vintage syariah, dan juga pasar modal syariah. Namun, perkembangan yang cepat ini tuh belum tentu tentunya membawa tantangan dan peluang yang harus dipahami oleh masyarakat dan juga regulator maupun pelaku industri. Saya akan membahas sedikit sejarah singkat perbankan syariah. Perbankan syariah muncul sebagai alternatif dari sistem konvensional yang berbasis bunga atau disebut riba. Indonesia mulai mengadopsinya pada tahun 1992 berdasarkan aspirasi umat untuk memiliki sistem yang sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya, dulu banyak masyarakat enggan bertransaksi di bank karena khawatir dengan adanya bunga. Dengan hadirnya bank syariah, mereka mulai memiliki pilihan baru seperti tabungan wadiah dan pembiayaan mudharabah. Seiring waktu, bank syariah berkembang karena yang pertama, meningkatnya kesadaran halal, kedua, kebijakan pemerintahnya, dan yang ketiga, meningkatnya literasi keuangan syariah. Prinsip dasar perbankan syariah. Perbankan syariah tidak hanya bebas dari riba, tetapi menjalankan prinsip-prinsip penting seperti yang pertama, keadilan atau fairness. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan akad yang disepakati, bukan bunga riba. Contohnya, jika investasi menggunakan akad mudharabah, keuntungan dibagi sesuai nisbah, yaitu 60-40, tergantung hasil usaha, bukan angka tetap. Yang kedua, transparansi. Bank harus menjelaskan akad, risiko, dan biaya administrasi, dan mekanisme keuntungan. Contohnya, nasabah pembiayaan rumah akan
itu akan dijelaskan harga pokoknya, harga pokok rumah, plus margin keuntungan, dan itu tidak ada biaya tersembunyi. Dan yang ketiga, larangan riba. Riba adalah tambahan yang ditetapkan secara sepihak. Bank syariah mengganti dengan margin atau nisbah yang jelas. Contoh, pinjaman konvensional bunganya 10%, itu naik setiap tahun. Kalau pembiayaan syariah, harga rumah misalkan 300 juta plus margin 100 juta, total yang dibayar tetap 400 juta dengan cicilan tetap, tapi pastinya dengan cicilan. Tantangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia meliputi literasi dan pemahaman masyarakat yang masih rendah, keterbatasan produk dan infrastruktur, persaingan ketat, serta isu kualitas sumber daya manusia dan teknologi. Di sisi lain, peluangnya ada pada potensi pasar yang besar, dukungan pemerintah, perkembangan fintech syariah, dan meningkatnya minat masyarakat pada investasi syariah dan etis. Tantangan literasi dan pemahaman masyarakat, masih banyak masyarakat itu tidak memahami prinsip dasar dan produk syariah. Bahkan pada persepsi keliru bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Keterbatasan produk dan infrastruktur. Produk terkadang dianggap kurang variatif dan fitur-fiturnya belum selengkap bank konvensional, serta adanya keterbatasan modal dan infrastruktur untuk pengembangan. Persaingan dan sumber daya manusia, persaingan ketat terutama di era masyarakat ekonomi atau ASEAN, serta kualitas dan kuantitatif sumber daya manusia yang belum memadai dan kurangnya inovasi strategis pemasaran. Regulasi dan koordinasi belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah, serta pengaturan dan pengawasan yang belum optimal. Era digital, risiko keamanan data seperti risiko keamanan data, serangan siber, dan penyalahgunaan teknologi menjadi tantangan tambahan dalam implementasi digitalisasi. Adapun peluangnya seperti potensi pasar besar, populasi muslim Indonesia yang besar menjadi pasar potensial yang signifikan bagi pengembangan keuangan syariah. Ada juga fintech syariah. Perkembangan fintech memberikan peluang untuk menciptakan layanan keuangan syariah yang lebih inovatif, mudah diakses, dan efisien bagi masyarakat luas. Dan juga adanya dukungan masyarakat. Itu adanya dukungan pemerintah melalui regulasi yang kuat seperti Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi faktor penting bagi perkembangan sektor dan juga inovasi produk. Ada kesepakatan untuk mengembangkan produk-produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern seiring dengan krisis ekonomi global yang mendorong pencarian alternatif keuangan yang stabil dan juga peningkatan minat investasi keberlanjutan. Prinsip syariah yang mendukung investasi etis dan keberlanjutan
Keberlanjutan itu sejalan dengan tren global yang meningkat akan minat pada investasi seperti itu. Masih ada lagi nih tantangan dan keuangan dan perbankan syariah. Tantangan regulasi perbankan syariah relatif kompleks karena harus mematuhi dua hal, yaitu yang pertama regulasi perbankan nasional seperti OJK dan BI, dan yang kedua regulasi syariah seperti Dewan Syariah Nasional atau yang disebut MUI. Perubahan regulasi sering menuntut bank syariah untuk mengubah akad, yang kedua menyesuaikan produk, yang ketiga memperbaiki laporan keuangan syariah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti itu. Contohnya, saya akan menjelaskan sedikit contohnya, seperti bank harus menyesuaikan akad terbaru di asuransi syariah sesuai dengan fatwa terbaru DSN dan MUI. Jika regulasinya berubah, sistem dari SOP juga harus diubah. Itu butuh waktu dan biaya. Persaingan ketat dengan bank konvensional. Saat ini, pangsa pasar bank syariah masih sekitar 6-7%, jauh dari bank konvensional. Mengapa? Karena bank konvensional yang pertama memiliki jaringan lebih luas, kedua layanan digital lebih lengkap, yang ketiga modal lebih besar, dan juga brandnya lebih dikenal. Contohnya seperti ATM bank konvensional tuh banyak, kalau bank syariah itu terbatas. Bank syariah masih menginduk ke bank konvensional atau unit usaha syariah. Jadi itulah. Literasi dan pemahaman masyarakat rendah. Banyak masyarakat masih salah paham. Bank syariah itu tidak sama saja dengan bank konvensional, cuma diganti nama, katanya begitu. Bank syariah pasti lebih mahal, dan juga katanya produk syariah itu hanya untuk orang yang religius. Padahal produk syariah itu bersifat universal dan untuk semua orang. Jadi pemahaman itu yang menghambat ekonomi perbankan bank syariah ini masih di bawah bank konvensional. Dan juga ada keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Sumber daya manusia bank syariah harus menguasai pertama ilmu perbankan, yang kedua ilmu syariah, ketiga ilmu bisnis, dan yang keempat hukum perbankan. Namun jumlah sumber daya manusia ahli syariah berkualitas itu masih sangat terbatas. Peluang besar bagi perbankan syariah. Meski banyak tantangan, peluangnya justru lebih besar. Dan juga perkembangan teknologi finansial atau sering disebut fintech syariah. Saat ini muncul berbagai inovasi seperti dompet digital syariah, pembiayaan online syariah, dan juga investasi syariah berbasis aplikasi, zakat dan wakaf digital, dan juga wakaf dan zakat digital.
Vintage menjadikan layanan syariah ini menjadi lebih cepat dan mudah. Contohnya, sekarang masyarakat bisa bayar zakat lewat aplikasi, buka deposito syariah tanpa harus datang ke bank terlebih dahulu, investasi dan sukuk negara via smartphone. Kesadaran masyarakat meningkat. Hal ini dipicu oleh tren halal lifestyle dan juga meningkatkan kelas menengah muslim, edukasi tentang riba, kebutuhan produk keuangan yang etis dan berkelanjutan. Contohnya, banyak anak muda memiliki kartu pembiayaan syariah untuk menghindari riba kartu kredit. Inovasi produk syariah. Bank syariah semakin kreatif menghadirkan produk baru seperti KPR-IB margin fix, pembiayaan UMKM yang berbasis mudharabah, tabungan haji dan umroh, pembiayaan motor mobil murabahah, dan investasi wakaf produk, dan masih banyak lagi. Contohnya, Bank Syariah Indonesia menawarkan KPR subsidi syariah tanpa bunga dan tanpa penalti pelunasan. Peluang global. Keuangan syariah dunia berkembang pesat di Malaysia, Timur Tengah, Inggris, Turki, Pakistan juga, Brunei, dan masih banyak lagi. Indonesia bisa mengambil peluang sebagai yang pertama, pusat ekonomi syariah global, kedua, pusat industri halal, dan yang ketiga, pusat keuangan syariah Asia Tenggara. Faktor ideologi religius. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah semakin meningkat. Masyarakat ingin menghindari transaksi yang mengandung riba, gharar, asyir, dan sebagainya. Prinsip syariah yang berbasis keadilan menarik banyak orang, baik muslim maupun non-muslim, karena sifatnya etis dan transparan. Faktor ekonomi dan modernitas. Keuangan syariah tidak hanya berbicara soal agama, tetapi juga yang pertama, mendukung aktivitas ekonomi real. Kedua, memperkuat sektor UMKM. Ketiga, mendorong inklusi keuangan. Keempat, menawarkan sistem pembagian risiko yang adil. Digitalisasi dan inovasi keuangan membuat produk syariah semakin mudah dijangkau. Contohnya, seorang pedagang bakso di pasar kecil dapat mengakses pembiayaan mikro syariah tanpa harus ribet dengan bunga atau penalti keterlambatan. Ia membayar sesuai bagi hasil dari keuntungan usahanya. Prinsip dasar keuangan dan perbankan syariah. Perbankan syariah berbeda dari bank konvensional, bukan hanya pada penggantian istilah bunga menjadi margin atau bagi hasil,
tetapi pada cara kerja keseluruhan sistemnya. Prinsip larangan riba. Riba adalah tambahan yang tadi saya sudah jelaskan di awal, yang ditetapkan di awal dan dipungut tanpa melihat kinerja usaha. Islam mengharamkan karena merugikan salah satu pihak dan memutuskan hubungan antara finansial dan aktivitas ekonomi real. Contoh perbandingannya, bank konvensional pinjam 10 juta, bunga 12%, wajib mengembalikannya 11,2 juta, terlepas dari usaha untung rugi. Mereka tidak memikirkan itu. Sedangkan bank syariah, bank beli barang, nasabah bayar secara cicilan dengan margin yang disepakati atau akan mudharabah. Tidak ada perubahan cicilan meski kondisi ekonomi itu dia berubah. Peluang besar dalam perbankan syariah. Walaupun banyak tantangan, peluang industri ini justru semakin besar. Nah, di awal tadi saya sudah jelaskan peluang-peluangnya. Kali ini saya akan menjelaskan lagi, tapi lebih mencabar. Semoga teman-teman dapat memahami. Ledakan teknologi finansial atau fintech syariah. Fintech syariah sedang berkembang sangat pesat. Jenis fintech syariah yang sedang naik daun seperti pembiayaan PYP, lending syariah, dompet digital syariah, aplikasi zakat, infak, sedekah, aplikasi investasi sukuk, marketplace halal. Digital membuat uang syariah lebih mudah bersaing. Contohnya, buka rekening syariah kini bisa lewat video call. Ya, bisa lewat video call. Investasi sukuk retail syariah bisa dari ponsel. Pembiayaan zakat syariah juga bisa lewat aplikasi BSI Mobile. Masyarakat semakin sadar pentingnya ekonomi halal. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Potensi ekonomi halal terbesar. Ini membuat pemerintah produk keuangan syariah terus naik. Masyarakat kini lebih sadar akan risiko riba, pentingnya transparansi, keberkahan dalam transaksi, amanah dan juga keamanan dan dana syariah. Inovasi produk syariah itu semakin banyak ya. Produk keuangan syariah kini tidak kalah modern, antara lain produk pembiayaan itu seperti mudharabah atau jual beli, dan juga jarah atau sewa, musyarakah atau modal bersama, mudharabah atau bagi hasil, dan KPR syariah, dan masih ada lagi. Ada juga produk simpanan seperti tabungan wadiah, deposito mudharabah, tabungan haji, dan produk investasi. Kalau produk investasi itu ada sukuk negara, reksadana syariah, saham syariah, dan masih ada lagi. Perkembangan pasar global syariah. Indonesia memiliki peluang menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Negara-negara seperti Malaysia, Qatar, Saudi, dan Uni Emirat Arab menjadi contoh bagaimana industri syariah mampu menopang
ekonomi nasional. Indonesia dapat mengambil peluang kerjasama menyusun standar syariah dan juga hingga investasi global. Kesimpulannya, perbankan syariah memiliki masa depan yang sangat cerah karena basis pengguna sangat besar, perkembangan produk dan teknologi cepat, dan dukungan regulasi semakin kuat serta kesadaran masyarakat meningkat. Namun, untuk mencapai potensi maksimalnya, bank syariah harus meningkatkan teknologi, memperkuat teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas edukasi kepada masyarakat, berbanyak inovasi produk, dan juga memperjelas jaringan kantor dan layanan digital. Seiring perkembangan ekonomi halal dan digitalisasi, bank syariah berpeluang menjadi pilar utama ekonomi Indonesia di masa depan. Teman-teman semua, itu tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.